Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Binjai akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya, Rizka Jusanti Siregar dari SD Negeri 028288 Binjai. Saya Ronald P. dari SMP Negeri 9 Kota Binjai. Saya Salamia dari SD Negeri 02477 Binjai. Selamat menyaksikan. Salamnya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu ya, Salamnya. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah Ibu Salamnya sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian saya juga mengamati bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coachee yang berbobot dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa Ibu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertama-tama yang akan saya tanya kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya Pak, yang pertama saya sebagai present mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang tentunya berbobot. Baik, pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu Salamia kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yakni mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang tentunya juga berbobot Pak. Baik, kemudian indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan sebagai coach adalah mengembangkan dan menemukan solusi dari permasalahan coach dan menemukan langkah-langkah coach saya untuk dapat mengatasi masalahnya. Sekian dulu observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Oke Pak. Sore Bu. Selamat siang Bu Rizka. Selamat siang Bu Salamia. Apa kabarnya Bu Rizka? Alhamdulillah Bu, saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Kemarin Ibu ada mengechat saya ya, katanya ingin berbincang-bincang dengan saya. Apakah ada salah yang bisa saya bantu? Iya Bu, jadi begini, saya nih kan kebetulan diamanahin nih menjadi ketua kombel di sekolah. Jadi saya kesulitan dalam berkomunikasi nih untuk berbagi praktik baik ataupun menyampaikan arahan lah gitu kepada teman-teman saya begitu. Berarti permasalahan Ibu saat ini adalah ingin berbagi praktek baik ya kepada rekan guru di sekolah ya Bu ya? Iya Bu. Lalu dari pengamatan Ibu, apa sebabnya rekan sejawat itu kok susah gitu diajak untuk praktik baik gitu? Iya, karena ya diantaranya kan ada yang sibuk dengan urusan mereka lah di samping ke sekolah, dan itu pun ada juga yang masih apa sih manfaatnya, masih begitulah pemikirannya Bu. Jadi menurut Ibu kondisi ideal guru-guru di sekolah Ibu itu dari level 1 sampai 10 saat ini di level berapa gitu ya Bu? Saat ini di level 6 lah Bu. Oh begitu, di level 6 ya Bu ya. Istilahnya termasuk agak rendah ya Bu ya. Kalau begitu apakah Ibu ingin meningkatkan levelnya lagi? Iya Bu, ya saya ingin paling tidak sampai di level 8 lah, itu saya rasa sudah cukup baik. Ingin meningkatkan di level 8 ya Bu ya. Kalau begitu apakah ada usaha yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan di level ke-8 itu? Iya, saya melakukan pendekatan dengan rekan-rekan sejawat tersebut yang saat ini masih enggan lah Bu. Nah, jadi
ketika melakukan pendekatan itu ya memang alhamdulillah sudah adalah sedikit demi sedikit perubahannya. Selain cara yang Ibu lakukan, apakah ada cara lain yang telah berhasil Ibu lakukan dengan rekan sejawat? Selain itu Bu, selain saya berkomunikasi dengan rekan sejawat saya, ya saya lebih mendekati lagi, bertanya alasannya apa kendalanya, karena ada sesuatu hal yang memang harus dikerjakan di rumah atau ada masalah yang lainnya begitu. Siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menyusun rencana tersebut supaya berjalan lancar? Yang membantu saya selain kepala sekolah juga koordinator Komdelnya, saya sharing dengan mereka berdua Bu. Baiklah Bu ya, terbantu dengan kepala sekolah ya. Oke. Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana Ibu tersebut? Secepatnya lah Bu, saya akan lakukan dalam minggu ini juga, karena rencananya saya akan membuat Komdel di dalam minggu ini dengan tema berdiferensiasi. Betul ya Bu ya, lebih cepat itu lebih bagus ya kan Bu kita laksanakan. Kemudian Bu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu tersebut berjalan dengan baik? Komitmennya saya akan terus berusaha melakukan pendekatan dengan rekan sejawat saya, kemudian selalu berkomunikasi dengan kepala sekolah tentang hal-hal yang baik yang bisa dilakukan. Baik Bu, adakah dukungan dari pihak lain lagi yang perlu Ibu perlukan? Sepertinya dari rekan-rekan sejawat lagi Bu, yang yang bisa mendekati teman yang satu itulah yang kurang respon gitu. Oke lah Bu ya, baiklah. Semoga rencana Ibu nanti berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang dengan waktu yang cukup singkat ini? Perasaan saya sangat senang sekali Bu ya, jadi akhirnya apa yang di dalam pikiran saya itu bisa terbuka gitu Bu, jadi saya bisalah langsung menjalankan ide-ide yang barusan kita obrolin tadi Bu. Ya alhamdulillah, syukurlah ya Bu ya kalau begitu. Masih adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Saya rasa cukup Bu, ini saya sudah begitu senang hari ini Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Kalau begitu hari pun makin siang ya Bu Rizka ya. Saya rasa kita sampai di sini dulu, lain kali nanti kita bisa berjumpa jika ada rasa istilahnya Bu Rizka ingin berbicara dengan saya, sampaikan aja. Selamat siang Bu Rizka. Jadi Ibu sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Rizka. Ada beberapa pertanyaan ingin saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan observer kali ini. Baik Ibu, menurut Ibu indikator untuk melakukan coaching, indikator ketercapaian apa yang Ibu inginkan pada saat melakukan coaching hari ini? Baiklah Pak, tadi saya telah melaksanakan kegiatan coaching. Adapun indikator yang ketercapaian yang ingin saya harapkan dan saya capai adalah kegiatan coaching itu sesuai dengan alur Tirta, di mana menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, menurut saya sebagai observer, Ibu Salmia tadi sudah melakukan coaching dengan baik, berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sesuai dengan alur cerita. Juga berusaha menggali informasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Rizka sebagai coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian ya Bu, Bu Salamia sudah bisa mengidentifikasi permasalahan, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira apa yang Ibu akan kembangkan lebih lanjut Bu untuk proses coaching kali ini? Adapun setelah melaksanakan kegiatan coaching, yang ingin saya kembangkan untuk di lain waktu, ya ini saya ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya alur kita, sehingga nanti kegiatan melakukan coaching berikutnya akan berjalan lebih baik lagi Pak.
Baik, mudah-mudahan di hari ke depan kita bisa bersama-sama lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching untuk di kemudian hari yang begitu ya Bu ya. Iya ya Pak. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang Ibu. Siang Pak. Halo Bu Rizka. Halo Bu. Ibu ingin melaksanakan coaching ya dengan Pak Ronald? Iya Bu. Jadi pada saat Ibu melaksanakan coaching, saya akan mengamati coach dan coacher, di mana saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai alur Tirta atau belum ya Bu ya? Nah, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coacher sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coacher. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon dari coacher. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu berikan kepada coacher. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi ini, ada nanti sedikit yang ingin saya tanyakan. Kira-kira boleh Bu? Boleh Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan adalah present Bu, kemudian mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Potensi yang ingin Ibu kembangkan ada 3 ya Bu ya. Present, kehadiran penuh ya Bu ya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mana yang Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Kompetensi yang dikembangkan itu mendengarkan aktif. Kemudian itu tadi Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yang spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Nah, indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Indikatornya itu ada kompetisi yang ingin saya kembangkan, yaitu coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke. Berarti Ibu ingin coach itu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapin gitu ya Bu ya. Iya. Baiklah Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan. Sekarang Ibu bisa melakukan coaching dengan coacher sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita nanti ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Silakan Ibu sekarang melakukan coaching. Terima kasih buat kesempatan. Siang Pak Ronald. Selamat siang Bu Rizka. Iya, senang sekali ketemu dengan Pak Ronald hari ini. Pak Ronald, apa kabar? Baik Bu Rizka, bagaimana dengan kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Iya Pak Ronald, kemarin waktu pas kita teleponan, Bapak ada bilang mau dibicarakan nih. Ya, apa nih Pak yang mau kita bicarakan nih Pak? Iya, saya ada sedikit masalah Bu di dalam kelas 72. Ada siswa saya yang setiap pelajaran bahasa Indonesia, siswa saya ini sepertinya enggan melakukan kegiatan. Bisa dikatakan kurang bersemangat di dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Tetapi pelajaran lain saya perhatikan, siswa saya ini rajin Bu. Itulah saya juga ada sedikit. Kenapa kira-kira? Iya, oh
jadi berarti saat ini Bapak sedang merasa kesulitan lah ya, karena terdapat siswa Bapak yang males lah ya Pak ya. Benar, Bu. Oke, nah Bapak Bapak saat ini dari 1 sampai 10 level Bapak di posisi mana nih Pak sekarang ini? Sebelum saya melakukan pengamatan, saya mengira ini posisi saya levelnya level masih 4. Pak ya Pak Iya, ya. memang saya mengalami kesulitan betul untuk menjalankan proses pembelajaran di kelas kalau ada murid yang seperti itu. Oke Pak. Terus dari obrolan kita nanti Bapak harapkan naik ke level berapa? Yang saya harapkan paling tidak level standarnya ya Bu ya, 8 lah Bu ya. Kalau bisa pun 10, 9 ya Bu ya, Iya. supaya tinggi tingkat pemahaman dan cara pembelajaran saya juga makin berhasil Bu. Iya bagus, keren ya Pak ya. Nah Pak Ronald, jadi sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan agar anak-anak itu meningkatlah motivasi dia untuk belajar gitu? Sejauh ini yang saya sudah lakukan Bu, kalau di kelas mereka khususnya di kelas 72 itu, saya sudah memberi motivasi sebagai dorongan, bentuk dorongan, menasehati, bahkan memberikan penguatan kepada anak tersebut supaya dia tidak seperti itu Bu. Itu sejauh ini yang saya lakukan. Ya sudah bagus sekali yang sudah Bapak lakukan ya. Jadi ada tidak kendala yang Bapak alami saat ini ketika Bapak melakukan hal tersebut Pak? Kendalanya itu tadi Bu, anak-anak ini yang tadi yang beberapa atau seorang anak ini kendalanya tadi itu tadi Bu, sesudah kita melakukan motivasi kepada anak tersebut, di minggu depan dia seperti itu Bu. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak nih dari mas kendala tersebut, apa nih yang bisa Bapak lakukan agar anak-anak ini aktif, kemudian tanggap akan pembelajaran Bapak? Yang bisa saya lakukan Bu, bisa saya lakukan pastinya mengganti metode pembelajaran Bu. Karena sebelumnya saya melakukan metode pembelajaran dalam bentuk ceramah Bu. Artinya anak tersebut bisa saja malas gara-gara tadi bentuk metode saya, pembelajaran saya yang salah. Jadi rencana saya akan mengganti metode pembelajaran dengan begitu mungkin bervariasi, seperti dalam bentuk games, ada juga ice breaking-nya, bisa saja Bu dalam bentuk PowerPoint dan video-video tentang pembelajaran supaya anak-anak akan belajar lebih serius lagi. Oh begitu, baik Pak Ronald. Jadi kapan nih Bapak mulai dengan rencana Bapak memperbaiki metode Bapak gitu Pak? Karena ini masih situasi mid semester Bu, rencana saya akan selesai dulu mid semester ini. Minggu depan akan saya laksanakan metode pembelajaran, pergantian pembelajaran, metode pembelajaran ini. Baik Pak, ya bagus ya, semakin cepat makin bagus. Baik Pak Ronald, siapa nih yang Bapak libatkan dalam membuat metode Bapak ini udah jalan dengan baik? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, khususnya teman guru bahasa Indonesia yang lain, supaya rencana saya ini berjalan dengan efektif. Di samping itu juga perlu juga saya melibatkan guru-guru yang lain yang lebih paham tentang metode pembelajaran, supaya pembelajaran ini tidak macet di kendala di kedepannya. Jadi, berkolaborasi itu memang langkah yang bagus ya Pak ya. Oke Pak Ronald, apa komitmen Bapak ke depannya? Komitmen saya ke depannya pastinya metode yang saya inginkan tadi, bervariasi tadi ini akan saya laksanakan dalam jangka waktu menetap, konstan, terus menerus. Itu rencana saya, komitmen yang akan saya tekan. Di samping itu juga saya akan belajar dengan rekan guru yang profesional yang lebih mantap lagi dari saya mengenai metode pembelajaran ini. Wah bagus sekali ya Pak Ronald ya. Baik Pak Ronald, dalam menjaga komitmen itu siapa nih yang bisa membantu Bapak nih? Yang jelas Bu, yang bisa membantu saya tadi saya sudah jelaskan adalah rekan sejawat, teman guru
mata pelajaran, ditambah lagi kepala sekolah, Bu. Karena kepala sekolah itu perlu juga dukungan untuk saya supaya saya lebih semangat lagi dalam melaksanakan metode pembelajaran ini di kemudian hari. Oke, baik Pak Ronald. Nah, Pak Ronald, dari obrolan kita yang singkat ini, apa saja sih yang sudah Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan dari pembelajaran ini bahwasanya masalah saya ini ada, tetapi ada jalan keluar. Terima kasih. Bagaimana tadi hasil dari proses coaching Ibu bersama Pak Ronald? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik. Saya lihat tadi pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi dengan coach, ada yang sedikit ingin saya tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada coaching terkait indikator capaian yang ingin Ibu capai? Pada saat coaching berlangsung, saya sudah menjalaninya dengan alur tirta, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu ya. Tadi Ibu melaksanakan coaching sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Sesuai juga dengan yang saya amati. Ada beberapa catatan dari saya. Bu Rizka memang sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada coaching, kemudian Bu Rizka juga sudah mengarahkan coach untuk merencanakan aksi tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Juga Bu Rizka sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi dapat berjalan dengan baik. Saya juga memperhatikan saat Bu Rizka tadi mengadakan coaching, mengarahkan coach untuk merencanakan aksi tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Rizka tadi juga sudah berhasil, dan juga Bu Rizka sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi dapat berjalan dengan baik. Saya juga memperhatikan saat Bu Rizka tadi mengadakan coaching bersama Pak Ronald bahwa Ibu sudah fokus dan kehadiran penuh. Ibu juga mendengarkan aktif. Tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Pak Ronald, Selamat siang Bu Rizka. apa kabar? Ya, sebelum kita mulai coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Ronald. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian tentang coaching kita hari ini ya Pak Ronald. Ya, Bu. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah coachee sudah merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses, dan juga dengan prinsip coaching kita, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Pak Ronald, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah
mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian Pak Ronald, kompetensi mana ini yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang diobservasi itu adalah kompetensi yang diinginkan oleh coaching kali ini menemukan solusi dari permasalahan. Nih, indikator yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Indikator yang ingin saya kembangkan adalah menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari coaching tersebut. Oke, baik Pak Ronald. Sekian dulu observasi kali ini Pak Ronald. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coaching ya Pak ya. Terima kasih buat kesempatannya Bu. Selamat Pak. siang. Aduh, senang berjumpa kembali dengan Ibu. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana dengan Bapak? Saya juga sehat Bu. Kemarin kita Bu ada janjian ya. Ada yang ingin Ibu sampaikan dan bicarakan kepada saya. Boleh tahu ada masalah apa Ibu? Begini Pak, saya ada masalah sih, masalah pembelajaran di kelas saya Pak. Ada beberapa siswa gitu yang dalam kegiatan pembelajaran selalu mengganggu temannya, jalan ke sana kemari, begitu Pak. Jadi permasalahan Ibu ada siswa yang sering mengganggu temannya Bu ya, dan Iya. sering jalan kemari ya Bu ya. Sebelumnya Ibu sudah melaksanakan pengamatan ini tentang permasalahan Ibu ini. Saya melakukan misalnya pengamatan, melihat dari keluarga siswa ya Pak ya, bagaimana keadaannya, dan tingkat kemampuan siswa sudah saya amati juga. Tadi Ibu mengatakan Ibu sudah mengamati tingkat kemampuan siswa dan melihat kondisi juga Ibu ya. Ibu, menurut Ibu kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan? Saya berharap kelas saya itu dalam pembelajaran ya kondusif Pak dalam pembelajaran. Kalau begitu apa yang akan lakukan? Rencananya yang akan saya lakukan yang pertama, saya menelaah pembelajaran. Itu saya memperhatikan bagaimana metode-metode pembelajaran yang akan saya berikan, dan materi-materi yang akan saya berikan saya telaah dulu. Baiklah kalau begitu Bu. Apakah ada cara lain yang pernah berhasil Ibu lakukan sebelumnya dengan rekan sejawat ini? Ada sih Pak, rencana yang sudah saya lakukan ya ini kegiatan pembelajaran metode berdiferensiasi. Namun kegiatan itu pun saya laksanakan, anak tadi tetap istilahnya masih mengganggu temannya gitu. Jadi Setelah Ibu melaksanakan perbincangan ini, pembelajaran saya dapat berdiferensiasi begitu ya Bu ya? menciptakan kelas saya yang kondusif. Jika dilihat pada level 1 sampai 10, rencana yang Ibu lakukan sebelumnya itu levelnya tingkat berapa Bu, keberhasilannya? Ya, sebelum saya melakukannya levelnya rendah ya Pak ya, itu kelas 1 ya, masih level 4 saja. Iya. Rencanakan rencana Selanjutnya kedepannya. apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama ya saya ingin meningkatkan levelnya ya Pak ya, di level 7 atau 8 begitu. Dan rencananya ya saya mengkaji pembelajaran, memperhatikan siswa dan pembelajaran itu yang berpihak pada murid ya Pak ya. Berbeda pada murid ya Bu ya, tadi Ibu mengatakannya. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun maupun melaksanakan rencana ini? Ya saya berharap kepala sekolah dan rekan sejawat yang membantu istilahnya perencanaan saya dalam pembelajaran ini. Kepala sekolah ya Bu ya dan rekan sejawat. Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana ini Bu? Saya menginginkan lebih cepat lebih bagus ya Pak ya, rencananya ya Senin depan sudah saya lakukan gitu. Betul ya Bu ya, seperti itu seharusnya Bu ya, makin cepat makin baik ya Bu ya. Kapan Ibu bisa melaksanakan rencana ini? Ya Senin depan Pak. Senin depan ya Bu ya, Senin depan. Baik. Kemudian Bu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu ini berjalan dengan baik? Yang pertama saya ingin menanamkan budaya positif terhadap siswa. Jadi membuat budaya positif itu bersama-sama siswa apa yang dapat dilakukan
dalam pembelajaran dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam pembelajaran. Baik, Bu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan rencana kegiatan ini? Ya jelas ada Pak. Senang sekali Pak Ronald sudah melakukan coaching ya pada siang hari ini. Baik Pak Ronald, ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan. Jadi tadi selama observasi terkait dengan indikator ketercapaian dari Pak Ronald, apa sih Pak indikatornya itu yang ingin Bapak lakukan Pak? Tadi selama saya melakukan proses percakapan dengan Bu Salamia, saya sudah melakukan beberapa indikator ketercapaian dari pembicaraan kami. Yang pertama, saya sudah melaksanakan pembicaraan sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta itu saya menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan dilakukan Ibu Salamia ke depannya. Oke, baik Pak Ronald. Kemudian itu menurut saya sebagai observer, Pak Ronald tadi sudah melakukan proses coaching dengan baik, berjalan dengan lancar, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Pak Ronald juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Baik Pak Ronald, untuk pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, apa sih kompetensi yang ingin dikembangkan lagi setelah melakukan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan setelah ini yaitu adalah memahami lagi alur proses tirta tersebut, sehingga saya nanti melakukan coaching di kemudian hari bisa lebih baik lagi daripada sekarang. Terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini Pak Ronald, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan selamat siang Pak Ronald. Selamat siang Bu, terima kasih kembali atas observasi yang Ibu lakukan terhadap saya. Semoga bermanfaat bagi saya. Terima kasih Bu. Terima kasih telah menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik dari kami. Semoga bermanfaat.